Selamat sore semua. Yang pertama, cuma saya mau share kondisi pemain untuk sebentar. Cuma kita punya Rui yang tidak bisa karena kita semua tahu dia harus istirahat minimum 2 bulan dan semoga dia bisa kembali dan bantu tim yang ini. Kondisi dari yang lain udah mulai lebih bagus karena dari 2 minggu yang terakhir kita ada jujur situasi cukup berat di timnya karena banyak pemain ada demam, banyak pemain ada yang virus. Hari puji Tuhan sekarang anak-anak sudah mulai kembali ke normal dan untuk besok pertandingan semua dia siap. Paling penting ya besok semoga kita ada support dan banyak support dari supporter yang kita. Game yang terakhir di putaran pertama, semoga kita dapat hasil yang positif dan semoga kita bisa keluar dari zona yang merah. Yang target kita ada yang dari hari pertama saya datang di sini. Tim yang ini kita sudah banyak berubah. Tim yang ini pasti beda putaran kedua dan semua kamu bisa lihat. Tapi sekarang kita cuma fokus ke pertandingan yang ini karena kita main lawan satu tim sama situasi cukup berat di zona merah sama kita. Tapi kita main di rumah dan kita harus bukan saya mau bilang kita harus kasih maksimum. Kita harus main pintar, kita harus main disiplin, kita harus main organize dari semua yang lini, belakang, tengah, depan, dan semoga kita ada hasil yang positif untuk Semen Padang besok itu. Jadi bocoran coach, besok Persis hanya bawa 19 pemain. Itu saja. Dobro, lihat di Madura kita cuma ada 16 dan lawan Jogja kita cuma ada 17 karena ada banyak demam. Nomornya siapapun ada, siapapun tidak ada. Saya tidak lihat solo, saya cuma lihat tim saya. Paling pentingnya tim saya. Kalau kita perform, kalau kita main yang seperti kita tahu main, dan kalau kita ada hati besar seperti yang lawan Persija, pasti Tuhan buka pintu untuk kita yang bisa menang. Ada lagi untuk dapat 3 poin kita harus jujur kerja keras dan seperti saya selalu bilang ke anak-anak, kita satu tim, kita satu keluarga, kita semua kerja untuk Semen Padang di sini, untuk kota yang ini, dan untuk semua kita paling penting Semen Padang bisa dapat posisi yang paling aman, karena tim yang ini ada nama cukup besar dan cukup positif di sepak bola Indonesia dulu. Baik, thank you coach. Selanjutnya, Pedro, for preparation for match tomorrow. Good afternoon. So the preparation was good. We focused on the things that we had to improve since the last game. Of course, tomorrow it will be a hard game. Both teams want to leave the relegation zone, but we are playing home. We need to finish strong the first round, so we get a good result to make a good start to the second round. That's our focus. Bring the 3 points and go strong to the second round. Yeah. Bagusnya 3 poin untuk besok dan setelah main kemarin dia kembali fokus untuk berlatih dari tim sendiri. Intinya seperti itu. Dalam tambahan ini? Ya, katanya persiapan besok itu semoga sudah lakukan persiapan yang bagus. Semoga besok mencoba untuk mendapatkan 3 poin dan untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Mudah-mudahan bisa tercapai 2 ribu. Sudah didaftarkan jadi interpreter. Cuma mama untuk semua ya. Mama untuk semua ya. He translated. He didn't say anything. I No, said. but he put on the phone, so I think he. Okay. Albert from IDN. Coach, pertama, apa yang diantisipasi dari Persis Solo besok? Itu yang pertama. Yang kedua, seoptimis apa coach untuk Semen Padang FC bisa tetap bertahan di Liga 1 dengan pergantian pemain yang dilakukan di bursa transfer nanti? Kalau yang pertama, ya solo ada masalah dari hari pertama ya, dari musim yang awal itu. Sama seperti kita. Satu tim yang cukup ada materi pemain cukup bagus, tapi ya dia pasti punya kurang ganan ya, apa yang kurang yang kita kemarin analyze, yang kemarin kita lihat, dan semoga kita bisa ambil yang itu untuk
kesempatan dan kita bisa bunuh Solo besok itu. Tapi kita harus hati-hati karena pertandingan seperti tadi kita bicara pertandingan yang ini penting untuk dua tim. Kita harus tetap fokus. Kadang-kadang saya pikir orangnya kadang-kadang pikir terlalu tinggi untuk tim kita itu. Kenapa kita main seperti ini, kenapa tidak seperti ini, kenapa ini. Saya cuma mau jelas satu. Semoga kita main jelek tapi menang semua pertandingan 1-0. Dari kita main bagus tapi kalah 1-0 itu. Nanti saya selalu bilang untuk kita sekarang ini paling penting seperti Pedro tadi bilang 3 poin. Atau semua hasil yang bagus itu. Karena kedepannya putaran kedua kita sudah ada berapa pemain yang baru dan muka kita pasti lebih bagus untuk putaran kedua. Sekarang kalau kita lihat dua tim yang ini hampir posisi sama ya, oke kita mungkin di atas 2 posisi, dia di bawah. Ada lagi semua poin yang penting untuk kita. Besok kita harus, tadi saya bilang, pintar, fokus, disiplin, kerja sama-sama, dan pasti Tuhan bantu kita untuk menang besok. Pertanyaan kedua mungkin untuk besok aja ya? Ya, no, mungkin dia tanya untuk putaran kedua. Putaran kedua. Ya, coba lihat. Kalau saya tidak percaya ke tim yang ini, saya tidak mungkin datang ke sini. Buat apa saya datang kalau saya ada mungkin pikiran, tim yang ini mungkin degradasi. Nggak mungkin. Dejan di mana ada, Dejan selalu pikir positif. Dan saya selalu bilang, bukan cuma Dejan, semua kita harus pikir positif. Kadang-kadang di hidup kita tidak jalan semua seperti kita mau, ya. Bukan cuma di sepak bola, di hidup, di rumah, di sekolah, di kerja. Ada lagi, kita harus pikir positif dan kita harus kasih semangat ke anak-anak yang besok main. Karena punya kualitas, tidak punya kualitas, semua dia kerja untuk Semen Padang. Dan kita harus hormat yang ini. Ada lagi, saya datang di sini untuk bikin Semen Padang aman, together sama teman saya dan pemain saya, dan semoga yang target atau mission yang dia pasti kita bikin sukses itu. Adek dari Jomos pada Express. Kalau kita lihat di data statistik di klasemen sementara dari putaran pertama, itu Semen Padang FC merupakan tim yang paling sedikit mencetak gol, yaitu 11 gol di antara tim lainnya. Itu kan menunjukkan bahwasanya di sisi penyerang kita masih ada yang kurang dengan 11 gol. Sementara lawan kita sendiri Persis Solo merupakan satu dari 2 tim yang paling banyak kebobolan gitu. Nah, Coach ini melihat pertemuan 2 tim ini gimana nih? Ada, coba lihat. Kadang-kadang kalau kita lihat terlalu banyak statistik bisa bohong, ya. Pelatih lihat yang lain. Kadang-kadang terlalu banyak statistik. Ball position 70-30 tapi kosong dia kamu bisa menang 1-0, ya. Paling penting ya kita ada problem untuk masuk gol, tapi kita tahu dari awal problem apa yang kita punya. Semoga sebentar lagi ada beberapa pemain yang baru datang dan semoga kita bisa perbaiki yang itu. Dan lagi, seperti tadi saya bilang, semoga kita bisa menang 1-0. Saya senang sekali dan kita bisa dapat 3 poin, paling penting. Kalau tidak ada satu pertanyaan terakhir, Coach. Solo sekarang ini dengan Coach Milo, Anda lihat seperti apa untuk Anda hadapi besok? Saya tahu Milo dari dulu, berapa kali kita sudah ada kesempatan main, ya. Dia dulu Arema, saya Persib, saya di Barito atau di tim-tim yang lain. Kita dari Balkan tradisional, emosi besar seperti kamu lihat saya kemarin di Jogja. Tapi Dejannya seperti itu. Kalau saya mau bantu tim saya, kita harus kerja sama-sama. Ada lagi, hormat ada untuk semua orang di sana, tapi ini rumah kita dan saya cuma lihat tim yang saya untuk besok pertandingan itu. Oke, Coach. Terima kasih, Coach. Thank you, Coach Dejan. Thank you very much. Pedro. Thank you. Sampai jumpa besok. Mudah-mudahan kita bisa hasil